Ya, baik. Terima kasih Pak Dayat. Kita kembali lagi ke sesi yang terakhir yaitu mengenai dialog pasca observasi pembelajaran, dan terima kasih kepada Bu Nurul kemarin ya, yang sudah bersedia menyediakan waktu dan kesempatannya untuk diobservasi oleh Pak Dayat. Ya, bagaimana perasaannya, Bu Nurul? Perasaannya campur aduk. Campur aduk. Campur aduk itu entah gado-gado kah, entah apa. Yang pertama kali itu gugup dulu. Gugup, kenapa? Kan masih pertama kan dari awalnya belum terbiasa untuk diwawancara. Oh, belum terbiasa untuk diwawancara. Makanya kita sekarang membiasakan untuk dilatih gitu ya, supaya Setelah nanti ke itu depan. di tengah perjalanan wawancara sudah mulai terbuka Oke. dan mau terbiasa, dan Iya. akhirnya ada banyak solusi yang sudah diberikan oleh Siap, Pak Dayat. siap. Oke, baik. Terima kasih pada sesi kali ini. Saya selaku pengajar praktik dari Pak Hidayatul Miraj akan membersamai Pak Dayat dan Bu Nurul dalam percakapan pasca observasi yang nanti akan direkam dan nanti akan diupload langsung untuk aksi nyata 2.3 ya. Baik, dalam kegiatan ini nanti saya berharap bahwa nanti ketika pelaksanaan coachingnya bisa berlangsung dalam suasana santai. Anggap saja saya nggak ada gitu, saya hanya ya orang ketiga yang tidak dianggap gitu, nggak apa-apa. Tapi saya mohon izin, saya informasikan bahwa kegiatan ini nanti akan saya ambil nilainya untuk saya input di LMS gitu ya, mengenai keterampilan coaching. Jadi bagaimana Bapak mempraktikkan kembali keterampilan coaching. Kalau kemarin kan beliau ini sudah berpraktik dengan rekan sejawat sama CGP, kemudian berkelompok juga sudah, dan sekarang ini mempraktikkannya lagi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, yang belum menjadi guru penggerak itu. Gimana sih caranya gitu ya. Jadi silahkan gunakan kesempatan dengan momen yang ibaratnya tidak perlu khawatir kalau ada saya di sini tuh saya tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu. Saya cuma cukup diam dan mengamati, selebihnya Bapak bisa memandu jalannya percakapan pasca observasi ini. Baik, silakan saya berikan kesempatannya. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin nih sudah saya amati nih kemarin dari pra observasi sampai observasi. Nah, kemarin pada saat Bu Nurul observasi, nah pembelajaran apa sih yang sudah Ibu Nurul terapkan atau Ibu Nurul lakukan? Pembelajaran disko Ferry. berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di antara pembelajaran berdiferensiasi itu apa metode-metode apa sih atau cara-cara apa yang Ibu Nurul terapkan untuk supaya anak-anak bisa menerima atau ya menerima apa yang ditujukan Ibu Nurul lah dari materi pembelajaran Ibu Nurul? Kemarin itu ada 3 Pak. Ya. Yang pertama itu metodenya karena anak-anak itu menyukai gambar, jadi saya bikinlah sebuah metode yang berfokus kepada media gambar. Yang kedua adalah media suara atau rekaman, jadi anak-anak itu mendengarkan. Dan yang ketiga adalah media video, jadi mereka saya tampilkan video dan di situ mereka menyimak, dan disitulah nanti asesmen dikerjakan. Oke, Bu Nurul sudah menerapkan nih ada 3 media, ada gambar, suara, dan video. Nah, di antara ketiga media itu menurut Bu Nurul yang mana sih yang dominan atau yang membuat anak-anak lebih berpusat untuk menyenangi di antara ketiga media dari gambar, suara, atau video tadi? Karena itu ada 3 kelompok kemarin Pak, dan semuanya itu mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya aja kan Pak, gambar. Kalau media gambar dalam satu kelompok itu karena mereka suka gambar, berarti teman-teman yang lain tidak menyukainya. Nah, berarti kan cuma ada satu kelompok itu aja yang bisa. Sedangkan yang lain nggak ngerti, nggak paham apa nih gambar ini diapakan, dijodohkan, dicocokkan gitu. Yang kedua, rekaman bisa di kelompok ini, tapi mereka ingin menyimak juga Pak videonya seperti apa. Kalau misalnya cuma rekaman, dia cuma mendengar, sedangkan melihat apa sih yang ingin kita jelaskan nanti bingung. Sedangkan video tanpa suara itu hampa Pak. Jadi semuanya itu sebenarnya ya kembali lagi ke anak-anaknya tadi menyukainya kemana. Kalau saya tadi karena
karena sudah mencocokkan anak-anaknya, oh kelompok ini suka gambar, berarti dia fokusnya ke gambar. Oh anak-anak ini sukanya rekaman, berarti mereka fokusnya di IQ-nya di rekaman. Oh anak-anak ini video, berarti mereka senang melihat sesuatu, setelah itu menalar. Nah jadi itu Pak, jadi semuanya ada plus minusnya. Oke, tapi sudah sesuai dengan minat mereka Iya, ya, menurut betul. gambar-gambar, suara-suara, video. Nah, ini sudah hasil dari Bu Nurul yang menerapkan media gambar video itu. Bagaimana hasilnya untuk Bu Nurul? Apa ada capaian-capaiannya? Oke. Mungkin kalau untuk saya sendiri lebih kepada satu hari sebelum kita memulai pembelajaran lebih aktif lagi lah Pak. Kalau misalnya seperti biasa kan langsung satu asesmen untuk semua kelas. Nah, kalau sekarang oh iya kelompok ini harus gambar, berarti medianya ulun siapkan dulu hari sebelumnya. Oh iya rekaman, berarti ulun harus siapkan dulu rekaman yang sesuai dengan TP pembelajaran saya. Oh iya video, berarti ulun harus menyiapkan video yang sesuai dengan TP. Itu sih lebih kepada diri ulun lagi untuk meningkatkan pembelajaran. Dari rancangan Ibu Nurul tuh apa sih yang sering Ibu Nurul lakukan sebelum Ibu Nurul melakukan pembelajaran tuh? Rancangan-rancangannya Ibu Nurul tuh sudah bagaimana Ibu Nurul laksanakan atau Ibu Nurul programnya? Iya. Yang pertama itu yang pastinya menyiapkan kota, karena kan video loh Pak. Ya. Tapi kalau misalnya di saat hari hanya mungkin ada terkendala apa-apa, makanya ulun siapkan dulu untuk mendownload. Kalau gambar itu sudah disiapkan dulu dari Canva biasanya, lalu langsung di print. Bagaimana menurut Bu Nurul nih rancangan Bu Nurul supaya tersusun rapi sesuai dengan Bu Nurul inginkan tuh bagaimana Bu Nurul menyusunnya atau Yes. membuat rancangannya? Sesuai dengan di modul tadi Pak. Oke. Nah kan modulnya itu saya bikin sebelum saya masuk ke kelas. Berarti kan malamnya itu saya sudah mempersiapkan, oh iya kegiatan awalnya seperti ini, kegiatan intinya seperti ini. Asesmennya nanti kita bagi kelompok 1 dengan gambar, kelompok 2 dengan rekaman, kelompok 3 dengan video. Iya tadi harus kitanya lagi Pak yang banyak Jadi banget. pengalaman saya ini Bu Nurul sudah rancangannya sudah dari modul. Iya, Jadi betul. dari modul Bu Nurul sudah merancangkan, oh pembelajaran ini ketemunya ini di bagian ini. Oke, dari rancangan modul. Setelah Bu Nurul nih kan sudah melaksanakan nih, sudah menerapkan pada peserta didik. Hasil capaian dari peserta didik itu responnya atau kemampuannya ibarat kata tuh menangkap materi pembelajaran Bu Nurul itu bagaimana? Karena tadi sudah sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang mereka mau, soalnya Pak. Gambar tadi apa yang mereka mau, rekaman tadi apa yang mereka mau, video juga. Dan setiap kelompok itu saya minimalkan. Misalnya kalau misalnya dalam satu kelas ada 20 orang, dibagi 3 itu terlalu over. Jadi saya bikin lagi misalnya dalam satu kelompok itu paling kada 3 atau 4 orang, supaya jangan over, karena mereka banyak yang tidak bekerja kalau misalnya banyak dalam satu kelompok. Nah, jadi misalnya gambar itu saya bagi 2 kelompok gambar, karena nanti rekaman saya bagi 2 kelompok rekaman, dan video saya bagi 2 kelompok video, seperti itu. Dan saya lihat lagi mungkin kita kan kada kawa pas semuanya itu harus di atas, pasti ada aja mungkin dari IQ anak-anaknya sendiri yang kita itu sudah berusaha Pak, tapi ada beberapa yang mungkin aku nih sebenarnya di mana sih bakatku, tapi kita sudah berusaha. Dan ada namanya nanti teman sejawat atau tutor sebaya. Nah di situ nanti dari kelompok itu mereka menjelaskan lagi ke temannya, kamu kurang pahamnya di mana? Oh iya di bagian gambar ini loh caranya. Makanya itulah tugas kelompok. Jadi saya cuma memperhatikan mereka. Misalnya di kelompok menggambar, oh di kelompok menggambar bagian mana nih yang kurang? Oh kamu bisa nggak A? Oh bisa Bu. Yang C bisa nggak? Kurang mengerti Bu. Oke, yang A tolong jelaskan kepada yang C. Seperti itu Pak. Berarti menurut satu kelompok, tapi di antar kelompok itu menurut pemahaman saya ada yang lebih dominan lah. Iya. Ibaratnya kan misal kelompok satu gambar, di kelompok satu gambar ada yang lebih menguasai di gambar, Iya. kayak gitu menurut kelompok 2 video, di situ yang dominan lebih menguasai video mungkin itu. Ada yang lain. Dan yang lain nah itu Pak. Dan yang lain.
kan dasar itu supaya kan Ibu Nurul sudah merancang nih ya ketika memaksimalkannya bagaimana menurut Ibu Nurul supaya lebih maksimal lagi supaya kan mungkin kan semuanya itu kan oleh ada per fase atau kelompok-kelompoknya supaya antara kelompok 1, 2, 3 itu supaya lebih menurut Ibu Nurul memaksimalkan mereka supaya memahami antara ketiga cara ibaratkan Bu Nurul ini kan berdiferensiasi memaksimalkan Bu Nurul dari ketiga cara itu supaya dalam suatu bukan kelompok lagi tapi dalam suatu kelas itu dapat menerimanya itu bagaimana Bu Nurul supaya maksimal walaupun kan kata Bu Nurul tadi ada sudah yang suara gambar segala video kan ada supaya Bu Nurul nih gimana nih pembelajaran Bu Nurul supaya maksimal supaya menyeluruh bisa walaupun semaksimal mereka lah menanggapi. Dari misalnya kan kelas kita aja Pak lah, Ya. misalnya ada 18 orang, 18 orang itu kan sudah dibagi. Memaksimalkannya bagaimana itu kembali lagi ke diri si anak muridnya masing-masing mau kadeknya tuh berusaha di situ Pak Ai satu. Terus yang kedua itu setiap kali kita masukkan itu sudah diawali dengan yang pertanyaan pertama itu adalah pemantik. Dari situ kan mereka sudah mulai oh iya pelajarannya ini loh di awal aku harus siap-siap loh ini di awal. Setelah itu kan mereka sudah punya bayangan loh Pak oh berarti pelajarannya ini sedangkan itu setelah itu baru dibagi kelompok ini kelompok kesukaan aku loh menggambar harusnya aku bisa. Nah jadi disitulah nanti saya akan memaksimalkannya Pak dan teman-temannya pun tidak hanya oh ini yang bisa dengan yang bisa semuanya tidak jadi disitulah tadi cara memaksimalkannya karena dalam satu kelas itu kan kita harus bisa menguasai kelas Pak. Nah jadi misalnya 5 menit saya ambil melihat di bagian kelompok menggambar 5 menit kemudian saya lari lagi ke bagian rekaman 5 menit lagi saya lari lagi ke bagian video disitulah saya akan menguasai kelas dan saya akan melihat bagaimana anak murid yang mungkin lebih kurang memahami itu saya suruh untuk tetap sebaya kepada temannya tadi di situ saya memaksimalkan jadi ada teman untuk membantu saya untuk menjelaskan Memaksimalkan ada teman Ya. itu sebaya antara kelompok masing-masing. Oke. Nah sudah Ibu Nurul kan itu untuk kedepannya nih nah bagaimana menurut Bu Nurul kalau kedepannya lagi supaya kan ini sudah Ibu Nurul bagi kelompok kan kelompok itu bukan berarti bukan itu aja kan nanti Betul. pasti berkolaborasi Pasti berubah dirombak. lagi supaya rombak kan Ibu Nurul nah kedepannya perencanaan pembelajaran Bu Nurul nih bagaimana lagi rencana kedepannya supaya mereka tuh dapat berkolaborasi lagi walaupun tidak kelompok asal. Iya. Nah, Saya akan mencoba lagi karena itu tadi kembali lagi ke kesukaan mereka. Nah, ini tantangan lagi bagi diri saya. Bagaimana kita rombak lagi yang suka menggambar tadi dengan mencoba suka dengan rekaman. Yang suka rekaman tadi bagaimana mereka menyukai video. Yang video tadi bagaimana mereka menyikapinya dengan menyukai gambar. Dari situ kita putar lagi, Pak. Oh iya, aku kan fokusnya sukanya cuma di gambar. Bagaimana kalau misalnya aku ke rekaman? Bisa tidak? Itu tantangan bagi diri saya sendiri dan juga bagi anak-anak nanti. Dan saya inginnya kedepannya anak-anak itu tidak hanya cuma satu metode aja dia bisa. kan itu tantangan Bu Nurul nih supaya mereka bisa antara gambar dengan video segala. Nah cara Bu Nurul memberikan supaya mereka lebih bertuju sesuai dengan harapan Bu Nurul masanya mereka ingin berpusat pada pelajaran Bu Nurul misalnya kayak gini gambar fokusnya ke gambar tapi gambar bisakah fokus ke video bagaimana cara Bu Nurul supaya mereka suka kayak gitu. Nah, di situ kembali lagi diri saya tadi dengan anak-anaknya. Oke, di awal apakah kalian kan biasanya dia tanyakan lagi loh Pak. Selain gambar, kalian lebih sukanya apa? Kegemarannya selain itu masa selain gambar itu. Oh, ada kami sering memicik atau menggunakan handphone. Nah, di handphone itu adanya apa? Oh, ternyata ada rekaman di sana, ada video di sana. Itu mereka tidak suka lah. Lalu mereka berpikir, "Itulah selama ini kan WA kami perlu ada suara. Oh iya, selama ini kan kami YouTube ada video. Kenapa kami tidak suka?" Nah, dari situ satu. Terus yang kedua, harus dari diri anaknya sendiri mau mencoba hal baru atau tantangan yang baru sama juga dengan diri ulun. Oke. Kalau harus coba tantangan baru. Iya. Nah, menurut Bu Nurul nih cara Bu Nurul untuk menumbuhkan minat mereka itu bagaimana cara Bu Nurul supaya mereka suka? Yang pertama, dia harus suka dulu dengan pelajaran.
Sukanya pelajaran dulu. Oke. Harus suka dulu dengan pembelajarannya Suka biar kita pelajaran. excitednya seperti apa. Kalau misalnya pembelajarannya mereka kurang, No respon. iya no respon, biasanya kurang juga Pak. Di situ satu, biasanya tuh saya suka dari awal kita disuruh ice breaking dulu. Dua, kita suruh nyanyi dulu, tapi nyanyinya yang berfokus kepada pembelajarannya Pak. Nah, biasanya kan tentang norma dan hak dan kewajiban. Saya bikinlah satu buah lagu yang berhubungan dengan norma dan kewajiban. Oh ternyata PPKN itu kan susah. Oh ternyata PPKN itu di dalam otak mereka cuman bernyanyi. Oh ternyata di PPKN itu kami senang loh. Nah dari situ mereka mau mencoba. Oke. Berarti ini kalau mereka suka-suka, Gue Nurul menggunakan berbagai macam cara tadi Iya, kan, tentang breaking supaya nyanyi. Oke. Nah kedepannya nih, kedepannya Bu Nurul kan sudah nih menerapkan gini, hasilnya sudah ini. Kedepannya nanti apa yang perlu sih yang Ibu Nurul kurang dari Bu Nurul untuk ini kurang untuk anak karena anak tidak merespon, dan apa yang Bu Nurul tingkatkan lagi untuk Bu Nurul supaya anak-anak lebih maksimal mungkin lagi ke depannya. Gimana? Untuk Yang dikurangan dulu. kekurangan Ya. diri ulun sendiri. Bukan kurang diri sih, kekurangan supaya materi Bu Nurul supaya iya. anak-anak lebih cepat merespon. Oke, kekurangannya yang pertama mungkin setiap kali awal pembelajaran itu kan tadi Pak Ya. 5 sampai 10 menit waktu kita untuk ice breaking. Kadang kelewatan Pak. Oke. Karena keseringan lagi Bu. Nah, itu. Terus nanti intinya harusnya kan 60 menit, inti timbul jadi 50 menit atau sekitar 45 menit. Itu kekurangan dulu. Terbawa suasana. Gitu. Terus yang Perlu tingkatkan Bu Nurul nih. yang saya perlu tingkatkan tadi Pembelajaran. harus lebih banyak lagi metode-metode baru yang saya dapatkan mungkin dari sosial media saya sendiri dan dari guru-guru yang sudah ada video-video sebelumnya. Biasanya saya ambil dari Instagram atau TikTok. Harus lebih banyak lagi metodenya. Jadi di sini yang saya amati Bu Nurul kekurangannya waktu ya, waktu molor, tidak limited edition. Iya. Yang perlu ditingkatkan lagi materi pembelajaran atau cara-cara mungkin Bu Nurul lihat dari teman guru-guru yang lain atau rekan-rekan sejawat yang lain supaya memaksimalkan pembelajaran supaya tercapai apa yang ditujukan Bu Nurul. Oke, baik. Kelihatannya Bu nih responnya sangat Responsif Sip. ya. Iya. yang Jadi saya sebenarnya tukang amati ini kan, gitu kan udah. sebenarnya yang mau ditanyakan sudah dijawabnya dulu Bu. Ini Iya. kan mungkin mindfulness kesadaran dirinya lebih kuat Iya, daripada yang berarti mau dia politik, Bu. memang memiliki kesadaran yang Ah, sudah betul. ah. Berarti tinggal menggerakkan orang lagi. Makanya dulu kalau pas 5 tahun nanti mendampingi kalau semoga ada guru penggerak. Kurikulumnya berubah. Cara berubah atau tidak, yang penting kita dapat ilmunya. Iya. Bagus banget ilmunya gitu kan. Iya. Coba kalau Pak Dayat nanti sudah jadi GP, maka tingkatkan lagi stepnya jadi PP. Nanti setelah jadi PP ikut lagi tes fasil sampai nanti setelah fasil tes lagi sampai jadi instruktur. Karena Amin. menarik ketika kita bergabung ke jajaran Kemdikbud ini banyak pengalaman berharga, pembelajaran juga yang menurut saya itu sebuah kesempatan berharga yang diberikan oleh kita untuk kita terjun di situ. Dan jangan sampai lewatkan kesempatan itu aja. Yang kedua masih ada yang mau disampaikan? Semua pertanyaan satu dijawab banyak, jadi Tercover ya? cover semua Bu. Oke. Dari rangkumannya dari Bu Nurul, metode koreksinya dari gambar sampai video audio, sampai mengetahui anak yang suka yang mana dengan yang tidak, dari kelompokan yang suka audio video, dan nanti rencananya Bu Nurul mau berkolaborasi juga yang suka video gabung dengan audio, semuanya ada itu cara-caranya menyukai pelajaran sudah dijelaskan Bu Nurul, dari ice breaking, dari nyanyi-nyanyi supaya anak-anak pelajaran kata Bu Nurul PKN itu tidak membosankan. Iya, Oke. betul. Oke. Kekurangannya sih pertama itu Manajemen saja, waktu ya, iya biasa bisa itu pas keteteran ya. semua guru itu pasti yang namanya waktu selalu kurang Apalagi anak lagi Bu lagi Bu. Iya. Nah, oke. Dan motivasi Bu Nurul ke depannya ingin menambah banyak potensi, cara-cara yang baru lagi dengan mungkin berkolaborasi dengan guru atau mencari kiat-kiat baru lagi
supaya pembelajaran Bu Nurul lebih maksimal lagi. Iya, Itu yang lebih dari rangkuman saya dapatkan. Luar biasa sekali ya. Oke, Nah. sudah selesai Pak? Sudah. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Dayat selaku coach dan Bu Nurul juga selaku coaching. Beruntung Pak kalau ketemu coaching yang seperti Iya, ini. ini. Iya. Hampir semua mau Iya, A, jadi sudah artinya jawab kita A. tuh Hah? kayak menemukan teman yang sefrekuensi. Ah. Dia nggak perlu kita harus kamu gini 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 kan, tapi dia akan mengalir dengan Mengalir. sendirinya. Dan itu adalah salah satu memang keterampilan coaching itu adalah bagaimana kita membentuk sebuah suasana yang nyaman. Bahwa tadi kan kata ibunya gugup. Sekarang saya tanya lagi gimana Bu perasaannya Bu setelah di coaching oleh Pak Dayat? Kayaknya semua curhatan yang sudah ulun pendam itu terkeluar ini kok Iya, masalahnya jadi di kelas. Masih gugup? Ada. Nah, itu kan itu Iya. artinya Lega. berarti Pak Dayat mampu menciptakan sebuah suasana yang ibaratnya membuat orang itu nyaman untuk ngobrol. Karena ketika orang itu gugup, itu saya yakin pasti isi kepalanya itu pasti Iya. blank. Oke. Tadi Ya. terkeluar semuanya ini loh Pak yang di Ya, ini tapi nih, ya itulah makanya coaching itu adalah keterampilan bagaimana kita berkomunikasi dan ibaratnya suatu saat insya Allah pasti pian akan ada di posisi ulun. Amin. Nah, jadi Pak Dayat. iya, posisi Pak Dayat akan digantikan oleh Bu Nurul dan ini nanti siapa gini kan? Iya. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul sudah berkolaborasi dengan Pak Dayat membantu dalam proses pendidikan sini. Insya Allah tidak ada yang sia-sia walaupun ibaratnya sekarang masih sebagai cameo atau pemeran figuran gitu ya, Tapi tapi biasanya pemeran figurannya ada juga penghargaannya. Iya, Penghargaan itu kan. sebagai pemeran figuran. iya biasanya ada Piala Citra ya Award. Citra Award gitu kan. Nah, oke. Ada, Jadi mudah-mudahan nanti saya berharap gini bahwa potensi-potensi yang seperti ini yang memang bisa menggantikan bahwa nanti ya itu tadi Pak Dayat nanti akan menggantikan saya, jadi ibu yang akan menggantikan Pak Dayat itu orang lain. Mungkin saya akan mudah-mudahan ada jalannya saya akan naik jadi fasil gitu kan, apalagi saya ada pengalaman berharga mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ibaratnya tidak ada salahnya ketika kita bermimpi. Nah, tidak ada salahnya ketika bermimpi dan tidak ada salahnya kita menautkan mimpi kita itu seperti visi. Tidak ada salahnya kita akan berupaya bagaimana caranya supaya bisa mencapai visi. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul atas sesi berbagi kita ya, luar biasa. Saya juga mulai mengenai sampai batuk. Apa jangan Bu? Kan Bu Nurul. Mana ada untuk uang jawabannya? Gampang Bu Nurul sudah dijawab. Ya, Benar kan? karena itulah dia, karena ketika memang kita melakukan pada yang Sudah sudah, ada. jadi ibaratnya kita tuh tidak tahu pasti oh ini nanti kalau ditanya ini saya pun menjawab ini, dia akan otomatis keluar dengan sendirinya gitu. Tapi Jadi sudah prakteknya tuh dia malah. betul. Jadi ibaratnya sebenarnya ya itulah dia hanya ibaratnya itu pun juga tidak akan keluar kalau suasananya misalnya pada beneran nggak mungkin kan, dia harus dalam suasana yang ibaratnya mencair, dalam suasana mengajak kita juga ingin tahu menggali lebih jauh gitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali percakapannya. Saya juga cukup terbawa keadaan sampai tadi mau menahan batuk sampai mohon maaf tidak putus gitu kan ya, tidak bisa saya tahan lagi gitu. Tetapi sejauh ini saya juga sampai menikmati jawaban Bu Nurul kayak di dongeng. Nah, kayak di dongeng Ya gitu. runtun kalau Bu Nurul jawab. Iya, jadi enaknya tuh saya tuh jadi ini gitu kan, oh makanya saya santai, tidak terlalu terinikan juga. Luar biasa sekali Bu Nurul, semoga suatu saat nanti bisa menjadi seorang calon guru penggerak juga. Pada ya juga bisa menjadi seorang penggerak fisik. Amin. Amin. Bahwa tidak ada yang salah gitu kan, tidak ada yang salah. Bahwa siapa tahu pian juga bisa nanti suatu saat tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan kita tidak tahu. Nah, apalagi yang berpuluh tahun gitu. Yang baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa pian langsung nanti digabungkan nanti dengan kegiatan dengan itu dan nanti untuk pian segera upload untuk tugas aksi nyata 2.3. Oke, baik. Dengan demikian saya Ibu Nurul mohon izin lagi bawa berduaan lagi sama Pak Ano karena sesi sudah selesai. Jadi saya mau menutup aja bagian akhir pendampingan. Saya pikir saya tidak perlu memberikan umpan balik yang terlalu ini karena sudah luar biasa sekali percakapan hari ini. Jadi ibaratnya dari rasanya dapat. Dan kuncinya sudah. Iya, yang pertama tuh rasa. Nah, kalau ibaratnya kalau tanpa rasa apalah daya gitu ya. Itu jadi dari rasanya tadi melihat oh ya berarti oke. Tapi karena yang kadang-kadang orang keterampilan coaching itu yang lupa itu adalah rasa ini. Receive, acceptance ya, kemudian bagaimana cara kita menggali supaya orang itu nyaman ketika pengen bercerita. Oke,
kasih ya. Silahkan